Halo bro semuanya, kembali lagi di ILM Lore Channel. Hari ini kita akan membahas kisah seorang pria yang namanya masih dikenal hingga sekarang, meskipun telah meninggal puluhan tahun yang lalu. Sosok itu adalah Bruce Lee. Banyak orang mengenalnya sebagai ahli bela diri, bintang film, dan ikon dunia. Namun di balik ketenarannya, ada perjalanan panjang yang penuh perjuangan, penolakan, dan kerja keras. Bruce Lee tidak lahir sebagai legenda. Ia pernah menjadi anak yang sering terlibat perkelahian, mengalami diskriminasi, kesulitan ekonomi, dan harus berjuang dari nol untuk membuktikan dirinya. Inilah kisah perjuangan Bruce Lee sebelum menjadi legenda dunia. Bruce Lee lahir pada tanggal 27 November 1940 di San Francisco, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang seniman opera Tiongkok bernama Lee Hoi Jun. Tak lama setelah Bruce Lee lahir, keluarganya kembali ke Hong Kong. Saat itu dunia sedang berada dalam masa yang tidak stabil. Perang dan konflik membuat kehidupan masyarakat menjadi sulit. Bruce Lee tumbuh di lingkungan yang keras. Jalanan Hong Kong dipenuhi kelompok pemuda yang sering terlibat pertikaian. Sejak kecil, Bruce Lee sudah menunjukkan sifat yang berani dan keras kepala. Tidak ada yang menyangka bahwa anak kecil yang aktif dan sulit diatur ini suatu saat akan menjadi ikon dunia. Karena ayahnya seorang seniman terkenal, Bruce Lee sudah mengenal dunia hiburan sejak kecil. Ia sering diajak ke lokasi syuting dan bahkan tampil dalam beberapa film anak-anak. Sebelum berusia 18 tahun, Bruce Lee telah muncul dalam puluhan film Hong Kong. Namun kehidupan sebagai aktor cilik tidak membuat hidupnya mudah. Di sekolah, Bruce Lee sering bermasalah dan kurang tertarik dengan pelajaran. Ia lebih suka bermain di luar bersama teman-temannya. Kebiasaan ini perlahan membawanya ke lingkungan yang penuh konflik. Saat remaja, Bruce Lee dikenal sebagai pemuda yang mudah tersulut emosi. Ia sering terlibat perkelahian jalanan dengan kelompok pemuda lain. Beberapa kali ia pulang dengan luka lebam. Orang tuanya mulai khawatir karena kebiasaan tersebut semakin berbahaya. Mereka takut suatu hari Bruce Lee akan mengalami masalah serius dengan hukum atau kelompok kriminal. Melihat kondisi itu, keluarganya memutuskan mencari cara agar energi Bruce Lee bisa diarahkan ke hal yang lebih positif. Keputusan itu kemudian mengubah hidupnya selamanya. Pada usia sekitar 13 tahun, Bruce Lee mulai belajar bela diri Wing Chun. Gurunya adalah Ip Man, salah satu master bela diri paling dihormati dalam sejarah. Awalnya Bruce Lee hanya ingin belajar bertarung agar bisa menang dalam perkelahian. Namun semakin lama, ia mulai memahami bahwa bela diri bukan sekedar memukul lawan. Ia belajar disiplin, kesabaran, dan pengendalian diri. Latihan yang keras perlahan mengubah kepribadiannya. Bruce Lee mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari otot, tetapi juga dari pikiran. Meskipun berbakat, perjalanan Bruce Lee dalam dunia bela diri tidak selalu mulus. Karena memiliki darah campuran Tionghoa dan Eropa, ia sempat mengalami diskriminasi dari sebagian murid lain. Beberapa orang menganggapnya berbeda dan tidak pantas menerima pelatihan tertentu. Namun Bruce Lee tidak menyerah. Ia justru berlatih lebih keras dibandingkan siapapun. Setiap penolakan menjadi bahan bakar untuk membuktikan kemampuannya. Semakin banyak rintangan yang datang, semakin kuat tekadnya untuk berhasil. Perkelahian Bruce Lee semakin sering terjadi. Suatu hari ia terlibat insiden yang membuat keluarganya sangat khawatir. Akhirnya orang tuanya mengambil keputusan besar. Mereka mengirim Bruce Lee ke Amerika Serikat saat usianya masih sekitar 18 tahun. Ia pergi dengan uang yang sangat terbatas. Tidak ada jaminan sukses, tidak ada koneksi besar. Yang ia miliki hanyalah keberanian dan impian untuk masa depan yang lebih baik. Sesampainya di Amerika, kehidupan Bruce Lee tidak mudah. Ia harus bekerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kadang ia mencuci piring, membantu restoran, dan melakukan berbagai pekerjaan sederhana. Pada saat yang sama, ia juga berusaha melanjutkan pendidikan. Banyak orang mungkin akan menyerah dalam kondisi seperti itu, tetapi Bruce Lee terus maju. Ia percaya bahwa kesuksesan membutuhkan pengorbanan. Setiap hari ia berusaha menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya.
Bruce Lee kemudian mulai mengajar bela diri kepada orang-orang di Amerika. Metode latihannya berbeda dari kebanyakan guru lainnya. Ia tidak suka aturan yang terlalu kaku. Bruce Lee percaya bahwa seorang petarung harus mampu beradaptasi dengan segala situasi. Pemikirannya dianggap aneh oleh sebagian kalangan tradisional. Namun justru pendekatan itulah yang membuat banyak murid tertarik belajar darinya. Nama Bruce Lee pun perlahan mulai dikenal. Setelah mulai dikenal sebagai ahli bela diri, Bruce Lee mencoba memasuki dunia perfilman Amerika. Namun jalan yang ia hadapi penuh hambatan. Pada masa itu, aktor Asia jarang mendapatkan peran utama. Bruce Lee sering ditolak atau hanya diberi peran kecil. Meski memiliki bakat luar biasa, banyak produser belum melihat potensinya. Situasi ini membuatnya frustrasi, tetapi ia tidak berhenti mencoba. Ia yakin suatu hari dunia akan melihat apa yang mampu ia lakukan. Bruce Lee terus berlatih dan mengembangkan filosofi bela dirinya sendiri. Ia mempelajari berbagai teknik dari banyak aliran. Hasilnya adalah konsep yang kemudian dikenal sebagai Jeet Kune Do. Menurut Bruce Lee, seseorang tidak boleh terikat pada satu gaya saja. Ambil yang berguna, buang yang tidak berguna, dan tambahkan apa yang menjadi milikmu sendiri. Pemikiran ini sangat revolusioner pada zamannya. Inilah yang nantinya menjadi fondasi kesuksesannya. Setelah bertahun-tahun berjuang, kesempatan besar akhirnya datang. Bruce Lee mulai mendapatkan perhatian dunia melalui film-film yang menampilkan kemampuan luar biasanya. Nama yang dulu tidak dikenal perlahan berubah menjadi legenda. Namun jika kita melihat kembali perjalanan hidupnya, kesuksesan itu tidak datang secara instan. Ia pernah ditolak, diremehkan, hidup susah, dan menghadapi berbagai rintangan. Justru karena perjuangan itulah, kisah Bruce Lee masih menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Pelajaran terbesar dari Bruce Lee adalah bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Selama kita terus belajar, berlatih, dan berani melangkah maju, kesempatan selalu bisa datang dari arah yang tidak terduga. Dan itulah kisah perjuangan Bruce Lee sebelum menjadi legenda dunia. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan tulis kisah apa lagi yang ingin kalian bahas berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.